Ajaran yang salah berkembang terus bertumbuh terus, lalu mereka menganggap roh Tuhan menyertai mereka. Mereka mengatakan Tuhan memberkati mereka. Saya merasa sedih sekali karena ajarannya sudah salah. Pertumbuhan itu pertumbuhan palsu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa dan berharap semua pemirsa yang melihat tayangan ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk pembahasan firman Tuhan, saudara, saya rindu berdoa buat saudara semua yang mengalami masalah, sakit, penyakit, apapun itu. Kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Elohim yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, saudaraku. Saudara, kalau Anda punya minyak di tangan, angkat bersama dengan saya dan yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja lewat apa yang saudara imani. Angkat minyak di tanganmu dan kita berdoa, dan setelah itu olesi bagian yang sakit di bagian tubuh saudara semua. Percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku datang kepadamu bersama umatmu di media sosial, mengangkat minyak di tangan kami. Kami berdoa bahwa Engkau memberkati minyak ini, mengurapi minyak ini, dan ketika kami mengoleskan bagian yang sakit pada tubuh kami, terjadi mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Elohim yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Engkau pencipta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Percaya saudaraku bahwa bukan minyak yang menyembuhkan Anda, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Ingat, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, minta maaf, dia mengeludah ke tanah, mengaduk tanah itu dengan ludahnya, lalu menggosokkan di mata orang buta, dan orang buta itu sembuh. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ada wanita pendarahan hanya menyentuh jubah Yesus, lalu wanita itu sembuh. Atau ada Tuhan Yesus hanya mengucapkan lewat jarak jauh, maka orang itu sembuh. Dan ini tidak berhenti, saudara, hanya pada saat di zaman Tuhan Yesus, tetapi dia mengutus murid-muridnya. Bukan cuma kepada 12 murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, kepada Paulus. Bukan cuma kepada Paulus, yang sekarang kepada Anda semua, kepada Pastor Andi Simon. Tuhan bekerja buat kita semua, karena kita tidak bisa menjangkau pikiran dan kuasa Tuhan itu bekerja. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, saudaraku. Bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang menggampangkan semuanya, bukan. Tetapi kadang-kadang mujizat itu terjadi untuk menyatakan kuasa Tuhan, kuasa Elohim. Mujizat itu adalah sebagai tanda buat orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam diri kita ada kuasa. Yang firman Tuhan bahwa engkau akan diberikan kuasa. Itulah tanda. Mengusir setan, melenyapkan penyakit, itulah tanda buat orang percaya. Saudaraku, kali ini saya akan membahas atau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Tetapi sebelumnya itu, saudara, kita akan melihat tayangan video dari Pendeta Stephen Tong. Saya dari muda, saya melihat tipu muslihat dari iblis dalam memecahkan gereja. Makin lama, makin berslogan bersatu, tapi makin palsu. Yang sudah bersatu di dalam satu kelompok yang salah, sulit keluar lagi untuk bersatu sungguh-sungguh. Dengar baik-baik. Itu sebab saya berkali-kali berkhotbah di sini. Pada waktu gereja yang ajarannya salah, makin bertumbuh, itu bukan makin mulia, makin malu. Kalau gereja yang ajarannya salah berkembang terus bertumbuh terus, lalu mereka menganggap roh Tuhan menyertai mereka. Mereka mengatakan Tuhan memberkati mereka. Saya merasa sedih sekali karena ajarannya sudah salah. Pertumbuhan itu pertumbuhan palsu, karena doktrinnya menyeleweng. Perkembangan menipu sendiri. Orang Tionghoa mengatakan, bagaimana kelihatan lebih gemuk? Selain sehat, selain engkau makan nutrisi, gizi yang cukup, menjadi gemuk, menjadi sehat, ada cara kedua, yaitu pukul sendiri. Sudah bengkak, lalu menghibur diri, sudah gemuk. Sudah. Kegemukan karena bengkak, bukan kesehatan. Gereja yang bertumbuh besar sekali, puluhan ribu anggota, tapi tidak ada ajaran yang benar, itu gereja yang palsu.
Itu gereja dengan pertumbuhan yang mempermalukan diri. The more you grow, the more shameful you are. Saudara-saudara, saya adalah seorang pendeta yang sangat sulit hidup di dalam pelayanan saya, karena saya menuntut dua ini bekerja satu dengan lain. Pertama, keep the quality. Kedua, pursue the quantity. Kalau kita mau pelihara kualitas, kita selalu kehilangan kuantitas. Kalau kita mengejar kuantitas, kita selalu sulit mempertahankan kualitas. Itu sebab di dunia engkau lihat dua macam gereja. Yang besar, kacau balau doktrinnya. Yang doktrinnya benar, selalu tidak besar. Saudara-saudara, because you say you have the quality and you never pursue quantity. Stephen Tong bukan begini. Oke, baik saudaraku, barusan Anda melihat pernyataan-pernyataan dari pendeta Stephen Tong. Di sana dia membahas tentang eksposisi Injil Yohanes, ya. Namun di dalam khotbah-khotbah beliau yang saya lihat selalu menyelipkan suatu pernyataan yang secara tidak langsung dan mungkin memang disengaja, ya, membuat pengikut-pengikutnya memusuhi orang-orang karismatik atau Pantekosta. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kalau Anda melihat di dalam videonya dalam menit yang ke-7 41 detik, di sana beliau menyampaikan bahwa terjadi penyelewengan gereja. Gereja palsu. Gereja yang ajarannya salah makin bertumbuh, tapi bikin malu diri sendiri. Pertumbuhan palsu. Jadi gereja-gereja yang dimaksud itu gereja-gereja karismatik, ya. Itu adalah pertumbuhan palsu katanya. Doktrin menyeleweng. Kemudian ada dikatakan gemuk, tidak sehat, menipu diri sendiri. Lalu mengatakan lagi bahwa katanya roh Tuhan menyertai, tetapi bikin malu sendiri. Jadi menurut pendeta Stephen Tong, gereja-gereja karismatik Pantekosta bukan roh Tuhan, tetapi gereja palsu. Beliau memberikan satu ilustrasi bahwa tidak semua yang gemuk itu sehat. Dan dia menyampaikan bahwa orang-orang karismatik ini, ya pikirannya pasti ke sana. Jadi dia menyampaikan bahwa kita ini gemuk, tetapi gemuk tidak sehat. Apakah benar demikian, saudaraku? Kalau saya bilang sekian banyak orang Kristen atau gereja-gereja yang dimaksud di Indonesia itu gemuk tidak sehat. Kalau gereja palsu, otomatis orang itu akan antri masuk dalam neraka. Itu pernyataan-pernyataan secara tidak langsung. Artinya kalau gereja itu palsu, tidak ada kebenaran di dalamnya, saudara. Benarkah demikian? Nah, dan apa kaitannya dengan anak-anak Skewa yang saya akan bahas dalam Kisah Para Rasul? Saudaraku, di dalam kisah ini anak-anak Skewa adalah tukang jampi atau tukang mantra-mantra, atau kalau mungkin sekarang dukun-dukun, ya. Ketika melihat pelayanan Paulus ini diurapi dan dipakai oleh Tuhan menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Persis pelayanan Pastor Andi Simon. Dulu waktu saya masih SMA juga sering melakukan pelayanan pelepasan, saudara. Kadang-kadang hanya dengan bermain musik, roh jahat itu keluar, ya. Nah, kemudian mereka ini, anak-anak Skewa ini, ingin meniru pelayanan Paulus. Ingin dilihat bahwa dia pun bisa melakukan hal yang sama. Tetapi apa, saudara, ketika dia melakukan itu, setan-setan ngomong ke mereka bahwa saya kenal Yesus Kristus, saya kenal Paulus, dan kamu siapa? Artinya ada perbedaan di mata setan-setan antara orang-orang yang hidup benar, yang diurapi, dengan orang yang tidak diurapi. Kenapa saya angkat kisah ini? Karena mana mungkin pelayanan-pelayanan karismatik, orang-orang karismatik yang mereka anggap itu Pantekosta. Karena cenderung pelayanan kita itu, saudara, biasanya melakukan pelayanan-pelayanan pelepasan. Ya. Bagaimana mungkin bisa terjadi pelepasan yang murni, kesembuhan yang murni, kalau tidak disertai oleh Tuhan?
dan roh jahat tahu kalau itu orang itu diurapi oleh Tuhan. Dan memang jelas saudara, bukan cuma saya bercerita, saya pun mengalami saudara. Iblis tahu ketika kita memiliki kuasa atau tidak memiliki kuasa. Jadi kekristenan bukanlah jaminan bahwa setiap kita punya kuasa, bukan. Tetapi bagaimana kita diurapi oleh Tuhan untuk menerima kuasa, lalu melakukan tugas yang Tuhan perintahkan buat kita semua, saudara. Ini terlihat jelas. Artinya bahwa apa yang disampaikan pendeta Stephen Tong, menurut saya tidak selalu itu yang berasal dari Tuhan, saudara. Walaupun ada beberapa pendeta lainnya juga, ya, termasuk Pak Stephen dan Muriwali, mengklaim dirinya bahwa mereka diutus Tuhan di bangsa Indonesia. Dan saya pun yakin Tuhan mengutus saya untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara semua. Berdoa buat Anda semua. Memberikan solusi kebenaran firman buat saudara semua. Saudaraku, saya sering mengatakan bahwa firman Tuhan bukan cuma untuk diceritakan, tetapi perlu dialami, perlu dipraktekkan. Jadi saudaraku, firman Tuhan bukan cuma untuk diketahui. Kita datang ke gereja kemudian melihat pendeta khotbah, oh begitu ya, kita mengerti. Lalu apa selanjutnya? Firman Tuhan itu perlu dipraktekkan. Jika saat ini Anda mengalami masalah, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan, ketika saya mengajak saudara, mengajak saat ini untuk berdoa, mengangkat minyak, ini namanya kita sedang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan terjadi ketika kita tidak berani untuk mempraktekkan. Mujizat tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada tindakan untuk melangkah. Hukumnya selalu seperti itu, saudara, yang kita harus pahami. Tapi sangat disayangkan kalau firman Tuhan hanya diteorikan. Saya kadang ketawa. Pendeta Stephen Tong, pendeta Muriwali selalu mengumandangkan bahwa kita harus bersatu di dalam nama Yesus, bersatu di dalam kemuliaan, mengerti firman Tuhan yang sejati. Tetapi seperti apa langkah-langkahnya? Justru yang disampaikan itu adalah mencela hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu bukanlah firman Tuhan. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak mungkin melakukan hal-hal itu, saudara. Tidak mungkin menyinyir, meremehkan, merendahkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Memang tidak secara eksplisit kita menyampaikan bahwa kita paling benar. Tetapi ungkapan-ungkapan dan tindakan kita tidak bisa dibohongi bahwa kita sedang mengangkat diri sendiri. Pekerjaan Roh Kudus tidak mencela hamba-hamba Tuhan yang lain. Karismatik, Pantekosta, yang dijunjung tinggi adalah nama Yesus Kristus. Bukan nama setan yang sering disampaikan oleh Pak Stephen Tong, bahwa terjadi pemalsuan, dimanipulasi oleh setan. Salah cara berpikir seperti ini, saudara. Saya sedang menyampaikan kepada saudara bagaimana kita untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, mengajak para pria-pria yang mungkin sering melakukan hal-hal yang tidak benar, jatuh bangun di dalam dosa perselingkuhan. Saya mengajak saudara untuk keluar dari sana, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada pasangan. Anda bilang, Pastor DHI, tapi sulit untuk saya melupakan. Bagian kakinya sangat bagus, Pastor DHI. Ketika dia senyum, hati saya sangat terpikat, Pastor DHI. Sehingga saya nggak sanggup dan tidak tahan untuk tidak berbuat dosa. Karena dia begitu cantik. Memang saudara, manusia normal bisa mengagumi. Tetapi kita harus bisa mengendalikan diri kita, saudara. Inilah contoh-contoh kecil bagaimana saya mengajak saudara untuk bisa berubah.
Tidak ada yang mustahil. Kalau Anda ingin berubah, pernikahanmu bisa dipulihkan. Yang penting Anda mau. Lupakan. Itu bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan, saudara. Nah, jadi saudaraku, mereka kadang-kadang tidak bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang Pantekosta lakukan, apa yang karismatik lakukan. Mereka hanya melihat sepintas, lalu mereka mulai menghakimi. Bahkan Ini bukan karunia yang baik. Ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Mempraktekkan gaya-gaya. Adakah Petrus jatuh karena pelanting lalu membungkanya tidak sadar? Adakah Petrus rebah-rebah tidur ada tidak perempuan sadarkan yang jatuh di dalam torrent to blessing sampai roknya terbuka kelihatan telana dalam. Lalu saya seperti kira Roh judul Kudus saya tidak ini, mengerjakan saudara ya, Roh Kudus pekerjaan tidak Roh Kudus tidurkan rohani. tidak Roh Kudus menjatuhkan tidak membiuskan anak putri, remaja putri lalu dan Roh kelihatan Kudus celana tidak dalam. membiarkan anak perempuan perawan jatuh, roknya sebenarnya terbuka, kelihatan celana Kenapa dalam. kalau anak Itu putri? kan Roh Kudus. Kenapa tidak nenek-nenek? Ya, kalau nenek-nenek itu kerjaan Roh Kudus. Apa karena remaja putri masih segar? Ya, sebenarnya bukan masalahnya yang harus dibahas, tetapi dia mencoba mengkait-kaitkan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, sehingga kita asal bicara saja, sekalipun kita berbicara atas nama Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara dalam Kisah Para Rasul 19 ini membuktikan bahwa ketika orang menggunakan kuasa yang bukan dari Tuhan, itu bisa diobrak-abrik oleh setan sendiri, saudara. Tapi faktanya, pelayanan Pastor Andi, pelayanan Pastor Philip Mantopa, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan di Indonesia itu luar biasa. Saya tidak pernah mendengar bahwa mereka telah dihajar oleh setan. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kita gemuk tidak sehat, bisa jadi mereka tidak bisa membedakan antara gemuk sehat dengan gemuk yang memang penyakit. Saudara, dia mencela perkembangan, ya, pertumbuhan secara kuantitas, lalu dia menyatakan bahwa itu pertumbuhan tidak sehat. Tetapi saudaraku, jangan salah dulu. Kita harus melihat kenapa banyak orang yang menyukai sesuatu. Masa dari ribuan orang tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan pertumbuhan yang benar dengan pertumbuhan yang sehat? Saya berpikir bahwa kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat yang benar-benar yang murni dari Tuhan. Itu murni dari Tuhan, tapi kita mengatakan bahwa itu adalah pemalsuan. Jangan-jangan kita yang tidak beres, atau jangan-jangan kita yang palsu, saudara. Semoga firman Tuhan ini memberikan suatu pemahaman kepada saudara-saudara semua yang melihat video-video, melihat tayangan-tayangan Pastor DHI. Satu tujuan saya adalah kita semua umat-umat Tuhan. Kita umat-umat Tuhan. Kita saling melayani. Bukan cuma untuk saling menyinyir. Saya tidak sedang lagi menyinyir saudara. Tetapi saya meluruskan, atau saya berhak untuk memberikan pandangan saya, karena saya adalah bagian di dalam karismatik. Saya adalah bagian yang ditujukan itu. Maka saya pun berhak, dan saya juga mengatakan bahwa saya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara semua dari channel Pastor DH. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini mengubahkan hidup kita, mengubahkan cara berpikir kita. Bahwa kita, saya karismatik, Pantekosta, ya, berbagai denominasi, kita adalah sama tubuh Kristus. Dan saya tidak menyembah setan, tetapi setan itu perlu ditengking dan dihardik. Tapi kita hidup di dalam kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dan saya pun pribadi mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya.
Dan saya pun pribadi terus tiap hari ingin dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, mengubahkan kita untuk mengarah kepada serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.